Pengumuman besar datang dari Toho yang baru saja mengumumkan bahwa manga populer karya Yuto Suzuki, Sakamoto Days, akan segera hadir dalam format live action. Kabar ini langsung membuat jagat maya riuh, khususnya di kalangan penggemar manga dan anime yang sudah lama menantikan kabar baik ini. Adaptasi film live action ini dijadwalkan rilis pada musim Golden Week 2026, salah satu periode paling strategis dalam kalender rilis film Jepang karena bertepatan dengan libur panjang nasional yang biasanya meningkatkan jumlah penonton bioskop secara signifikan. Namun, bukan hanya jadwal rilisnya yang membuat publik heboh. Film live action ini dipastikan tidak hanya akan hadir dalam satu bagian, melainkan dibagi menjadi 2 film sekaligus. Keputusan tersebut jelas menunjukkan ambisi besar produser untuk memberikan pengalaman sinematik yang lebih luas, tanpa harus memangkas terlalu banyak detail cerita dari manga aslinya. Visual perdana dari Taro Sakamoto dalam versi live action juga sudah diperlihatkan. Foto itu menampilkan Ren Meguro, yang telah diumumkan sebagai pemeran utama, sedang menyeruput mie instan sambil menghentikan peluru dengan sempitnya. Adegan ikonik itu seolah ingin menegaskan bahwa film ini tetap mempertahankan elemen gila, absurd, sekaligus penuh gaya khas dari manga dan animenya. Bagi penggemar manga shonen, nama Sakamoto Days tentu bukan hal asing lagi. Debut di Weekly Shonen Jump pada tahun 2020, manga ini langsung mencuri perhatian berkat premisnya yang unik. Alih-alih menghadirkan tokoh utama remaja penuh ambisi, Yuto Suzuki menghadirkan sosok Taro Sakamoto, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang memilih pensiun demi hidup damai bersama istri dan anaknya, sembari mengelola toko kelontong sederhana. Premis yang sederhana ini justru menjadi kekuatan. Suzuki menghadirkan keseimbangan antara adegan aksi penuh adrenalin dengan komedi slice of life yang ringan dan menghibur. Alhasil, manga ini tidak hanya menarik penggemar shonen klasik, tetapi juga pembaca yang mencari sesuatu yang lebih segar. Hingga Agustus tahun 2025, Sakamoto Days sudah terbit hingga volume ke-23 dan mencatat penjualan lebih dari 15 juta eksemplar. Angka ini menempatkannya di jajaran manga generasi baru yang sukses secara komersial, bersanding dengan judul-judul besar lain seperti Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan Spy X Family. Kepopuleran manga ini semakin melesat ketika adaptasi animenya resmi tayang pada Januari tahun 2025. Disutradarai oleh Masaki Watanabe dan digarap oleh studio TMS Entertainment, anime Sakamoto Days langsung menuai pujian karena berhasil menangkap energi khas dari manganya. Desain karakternya setia pada versi manga, sementara adegan aksinya dikemas dengan animasi yang fluid dan penuh kreativitas. Salah satu momen paling viral adalah adegan kejar-kejaran di supermarket, yang memperlihatkan bagaimana Sakamoto, meski tubuhnya gemuk, mampu bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang mustahil. Adegan ini banyak dibagikan di media sosial, membuat hype anime semakin besar. Popularitasnya terbukti ketika anime ini dilanjutkan ke Cour 2 pada Juli tahun 2025. Dengan distribusi global lewat Netflix, Sakamoto Days kini memiliki basis penggemar internasional yang sangat kuat. Fakta ini jelas memperbesar peluang sukses bagi adaptasi live actionnya nanti. Keputusan Toho untuk membagi film live action Sakamoto Days ke dalam 2 bagian merupakan langkah strategis. Banyak adaptasi manga ke film yang gagal karena terbatasnya durasi, sehingga banyak detail cerita yang terpaksa dihilangkan. Dengan 2 film, sutradara Fukuda Yuichi memiliki ruang lebih untuk membangun dunia, karakter, dan konflik yang lebih utuh. Ren Meguro didapuk sebagai pemeran utama Taro Sakamoto. Pilihan ini cukup menarik, mengingat Meguro dikenal sebagai aktor dengan karisma kuat dan fleksibilitas peran yang tinggi. Tantangan terbesar tentu ada pada bagaimana ia bisa menyeimbangkan sisi kocak, hangat, namun juga mematikan dari karakter Sakamoto. Selain Meguro, detail pemain lain memang belum diumumkan secara resmi. Namun spekulasi di kalangan penggemar sudah ramai, terutama soal siapa yang akan memerankan Shin Asakura,
mantan rekan pembunuh bayaran Sakamoto yang juga menjadi karakter penting. Ada juga antisipasi tinggi untuk karakter-karakter populer lain seperti Lu Xiaotang, Heisuke Mashimo, dan Osarage. Penetapan jadwal rilis pada Golden Week 2026 jelas bukan kebetulan. Golden Week, yang berlangsung dari akhir April hingga awal Mei, merupakan salah satu periode libur terpanjang di Jepang. Biasanya, periode ini dimanfaatkan oleh studio besar untuk merilis film-film andalan mereka karena penonton bioskop meningkat drastis. Bisa dibilang, menempatkan Sakamoto Days di slot ini menunjukkan keyakinan Toho bahwa film ini akan menjadi blockbuster domestik sekaligus mampu menarik perhatian global. Apalagi, tren adaptasi manga dan anime ke live action belakangan ini cukup positif, terutama setelah kesuksesan One Piece di Netflix dan Kingdom di layar lebar. Ada banyak faktor yang membuat Sakamoto Days memiliki daya tarik unik dibandingkan judul lain. Pertama, karakter utamanya. Taro Sakamoto bukan tipikal protagonis shonen yang muda, penuh energi, dan punya mimpi besar. Ia seorang pria parubaya, berbadan gemuk, dengan penampilan sehari-hari yang biasa saja. Namun di balik itu, ia menyimpan kemampuan membunuh luar biasa. Kontras inilah yang membuat setiap aksinya selalu mengejutkan sekaligus menghibur. Kedua, perpaduan genre. Sakamoto Days memadukan aksi brutal dengan humor slapstick, sesuatu yang jarang dilakukan dengan seimbang. Adegan serius bisa tiba-tiba dipotong dengan momen kocak tanpa merusak intensitas cerita. Ketiga, nilai emosional. Meski penuh aksi, cerita ini tetap menempatkan keluarga sebagai pusatnya. Keputusan Sakamoto untuk pensiun adalah demi anak dan istrinya, dan itu membuatnya relatable di mata banyak orang. Meski hype-nya besar, tidak bisa dipungkiri bahwa adaptasi live action manga selalu membawa risiko. Banyak proyek serupa di masa lalu yang berakhir mengecewakan karena kualitas visual efek yang buruk, penyusunan naskah yang terburu-buru, atau akting yang tidak sesuai ekspektasi penggemar. Tantangan terbesar bagi Sakamoto Days adalah bagaimana menghadirkan aksi yang penuh gaya namun tetap terasa realistis dalam format live action. Adegan Sakamoto menghentikan peluru dengan sumpit, misalnya, bisa terlihat konyol jika tidak digarap dengan koreografi dan efek visual yang tepat. Namun, dengan track record Toho dan kehadiran sutradara Fukuda Yuichi yang dikenal piawai menggarap film dengan sentuhan komedi, harapan publik tetap tinggi. Fenomena Sakamoto Days tidak bisa dilepaskan dari tren besar industri hiburan Jepang belakangan ini. Adaptasi manga ke film live action bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kualitas semakin meningkat. Kesuksesan Rurouni Kenshin live action yang mendapat pujian global, serta Kingdom yang meraih box office tinggi, menunjukkan bahwa adaptasi yang dikerjakan dengan serius bisa sukses. Dengan momentum tersebut, Sakamoto Days berpotensi menjadi proyek besar berikutnya yang membawa manga ke level sinematik baru. Selain itu, popularitas global anime di platform streaming juga memperkuat posisi film ini. Penonton internasional yang sudah jatuh cinta pada animenya kemungkinan besar akan penasaran melihat bagaimana karakter-karakter favorit mereka dihidupkan dalam bentuk live action. Pengumuman live action Sakamoto Days menandai babak baru bagi franchise ini. Dengan manga yang terus mendulang penjualan tinggi, anime yang sukses besar, serta hype global yang sudah terbentuk, film ini punya modal kuat untuk menjadi salah satu blockbuster Jepang terbesar di 2026.